Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, saya dari kelas MPS 1D. Baik, saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari masa ke masa hingga sampai sekarang ini. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum tahun 1946 sampai 1959. Pada tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung yang sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek, karena komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Contohnya yaitu ENIAC. Generasi kedua menggunakan transistor. Pada tahun 1959, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor. Tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum, karena perkembangannya dengan menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Untuk bahasanya juga, pemrograman juga telah dikembangkan. Jika pada generasi pertama menggunakan bahasa mesin, untuk generasi kedua diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Generasi ketiga yaitu dibuatnya integrated circuit. Pada tahun dimulainya 1965, di mana pada masa itu komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar. Akan tetapi, transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya lebih diperkecil. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Komputer ini menghabiskan biaya yang cukup murah sehingga banyak diminati oleh masyarakat umum. Komputer ini merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat daripada komputer terdahulu, sehingga membuat kinerja komputer lebih baik. Dan komputer transistor mulai ditinggalkan komputer generasi keempat. Nah, pada komputer generasi keempat, komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse Graphical User Interface atau GUI hingga komputer Jing-Jing yang disebut sebagai laptop. Komputer generasi kelima, Artificial Intelligence, sekarang sampai masa depan. Pada generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Pembangunan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Selanjutnya, perkembangan hardware atau perangkat keras. Perangkat keras generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunanya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Cirinya yaitu ukuran fisiknya besar dan cepat panas. Perangkat keras generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Cirinya yaitu tidak cepat panas. Perangkat keras generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut.
Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya dan penggunaan listriknya lebih hemat dibandingkan komputer generasi kedua, dan ukuran fisiknya dibuat menjadi lebih kecil. Perangkat keras generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan, yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Selanjutnya, perkembangan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak generasi pertama. Pada awalnya, program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin, atau dikenal dengan bahasa generasi pertama. Contohnya, perintah sebagai perintah AIT. Yang kedua, bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan atau assembly language, atau dikenal dengan bahasa generasi kedua, the second generation language. Bahasa rakitan hampir mirip dengan bahasa mesin, hanya penulisannya sudah berupa sesuatu yang dapat dibaca, misalnya perintah AIT 52H. Perangkat lunak bahasa generasi ketiga. Pada generasi ini muncul istilah prosedur oriented programming dan problem oriented language. BASIC dan Pascal disebut prosedur oriented karena penulisan programnya sesuai dengan aturan yang ada, sedangkan COBOL dan Fortran termasuk ke dalam problem oriented. Sejalan dengan dibuatnya bahasa tingkat tinggi tersebut, dibuat pula sistem operasi atau operating system untuk memudahkan orang menjalankan komputer pertama kali. Perangkat lunak bahasa generasi keempat atau bahasa generasi keempat atau Fourth Generation Language atau 4GL dibuat untuk kemungkinan seorang programmer atau pemakai menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan. Contoh bahasa generasi keempat antara lain Focus, RPG, Mantis, dan lain-lain. Yang kelima, perangkat lunak bahasa generasi kelima. Dalam beberapa literatur tidak membahas adanya generasi kelima, tetapi di sini dianggap bahwa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada Expire System. Contohnya Lisp dan Prolog.